Baru pada pemerintahan yang ini, nggak bisa kita sangkal. Ada orang, ada pemerintahan, ada presiden, dan ada mungkin pimpinan tertinggi di negara kita yang membiarkan anak dan menantunya maju pada saat masih memerintah. Kan ini baru terjadi di sini kan? Anda yang membuat kesulitan sendiri, lalu Anda nikmati penderitaan itu gitu. Apakah Anda memang sudah sangat hebat? Di seluruh dunia yang melaksanakan pemilu serentak, tidak dikenal ada yang namanya presidensial threshold. Jadi akan dicatat nih, dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo, ada tayangan televisi yang pernah sukses tapi hilang. Masa Anda bisa jadi presiden untuk seluruh Indonesia, kalau presiden di sekitar tempat Anda aja tanah-tanah diambilin, Anda membiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya kedatangan tamu. Ini sahabat saya, orang yang luar biasa. Sebenarnya tanpa memperkenalkan lebih jauh, orang sudah mengenalnya. Tapi tidak apa-apa, saya perkenalkan ulang. Bung Effendi Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Oh, alhamdulillah. Sebetulnya sehat karena ada asa itu. Selama kita masih punya asa dan tidak pernah putus asa, kita masih harus sehat ya. Bung Effendi ini pakar komunikasi politik dari UI. Tadi disebutkan saya pakar komunikasi politik dari UI, dulu pernah menjadi koordinator program master pertama di Indonesia, Master Komunikasi Politik ya. Sekarang sudah tidak mengajar lagi, hanya masih dipercaya, saya nggak tahu ya sudah dicabut atau tidak, membimbing beberapa disertasi. Harus saya selesaikan tugas itu. Nah, yang kedua, kenapa saya tidak mau banyak berbicara soal mengajar lagi, terutama karena saya mau sebutkan ini ya. Makanya selalu senang kalau ketemu Abraham Samad. Ini menarik nih, sampaikan. Membangkitkan asa ya, walaupun sebetulnya asa ini harus dikaji betul-betul, karena saya merasa apa yang saya ajarkan semua dalam komunikasi politik itu, yang saya pelajari dari Cornell University, Radboud University, di Indonesia itu nggak ada artinya. Bung Effendi, kita udah lihat nih calon-calon presiden yang untuk sementara nih, walaupun belum pasti. Kira-kira ada nggak ya di antara mereka-mereka ini yang kita bisa harapkan mampu mengendalikan kekuatan oligarki ketika mereka terpilih? Waduh, saya mau bilang begini. Ini saya nggak tahu apakah Bung Abraham Samad pernah ingat lagi atau enggak. Saya pernah ketemu sama dia di kantornya di KPK, tentunya melewat administrasi yang benar untuk satu keperluan konsultasi untuk komunikasi publik, dan dia menyatakan pada saya, Bung Effendi, saya dalam minggu ini akan tangkap seorang naga. Saya nggak tahu dia ingat atau lupa, tapi maksud saya keberanian itu dia punya pada waktu itu. Apakah kita bisa mengalahkan naga? Kurang lebih itu pertanyaannya. Tentunya tidak semua naga itu jelek ya. Ada hal-hal yang baik juga yang dia lakukan. Tapi ketika dia menjadi bagian dari penentu siapa calon presiden yang akan maju, yang tidak maju, yang tidak sesuai dengan dia nggak boleh maju gitu. Nah itu kan menjadi suatu penyakit bagi demokrasi. Tapi yang mau saya katakan begini, nggak mudah juga bagi oligarki pada hari ini. Jadi pada kenyataannya gini, oligarki dan naga-naga ini akhirnya terpaksa bagi-bagi juga. Dia ikut lembaga survei. Dia ikut permainan lembaga survei ya? Kalau ini tinggi, ini 7 bagian. Ini 2 bagian, jadi ini pasang 1. semua ya? Pasang semua gitu ya. Ya begitu kan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lagi nonton. Tapi yang mau saya katakan adalah kita ini, aduh ini saya susah menyebutkannya karena ini kata kunci dari kita yang harus kita bahas hanya di kalangan civil society ya. Kita sedang harus memikirkan pilihan antara pertanyaan, menang dulu atau memerintah dulu. Oke, menarik. Winning first or governing first. Nah, itu nanti kita bahas secara khusus ya, karena ini tinggal satu-satunya senjata kami. Tapi pertanyaan yang sama kami akan tanyakan begini. Kalau Bapak dan Ibu ini terpilih jadi presiden, ini menarik nih. Maukah Anda menggerakkan, menghapus presidensial threshold? Itu yang penting. Coba ini, di antara 3 ini coba, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Iya. Kira-kira siapa? Sementara kalau saya, Anies ini akan menjawab iya nih. Dia akan menghapuskan? Iya. Presiden sementara ini ya, yang pernah saya bicara dengan mereka. Kalau yang lain? Masih kabur? Saya belum dapat jawabannya gitu.
Kalau Anies saya rasa ya, bukan berarti saya akan memilih Anies, tapi dalam konteks yang Abang tadi tanyakan kepada saya, oligarki atau naga itu kan tidak boleh dalam tanda petik menjadi kelompok yang menentukan siapa maju dan siapa tidak maju. Nah, akan terjadi juga dalam satu taktik, salah satu yang maju ini akan mengatakan yang penting saya menang dulu. Setelah menang nanti kita bicara lagi. Ya, itu strategi penting dalam komunikasi politik. Tapi lepas dari itu, kita tanyakan langsung pertanyaan. Misalnya gini, kalau Anda menang, Anda ngapus presidensial threshold atau enggak? Itu kan salah satu yang penting. Terus lebih penting lagi, ketika Anda menang, ini tanah-tanah yang dikuasai oleh orang yang nggak jelas, naga-naga yang tidak dipakai loh. Dibiarkan. Saya berhasil loh mengalahkan naga dalam 2 kali kesempatan, menang di Komisi Informasi Pusat. Betul. Kemarin baru menang di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengatakan nggak bisa orang yang tanahnya itu nggak dipakai, sudahlah itu nggak dipakai. Lalu gini loh, dia ukur tanah kita sendiri dengan pengukuran fiktif. Ini fakta langsung loh. Saya ada rekamannya karena ini saya nyatakan di pengadilan. Dia ukur sendiri tanah itu, ya, dia ukur-ukur sendiri ini tanah, nggak ada saksi, nggak ada tanggalnya, siapa yang mengukur. Padahal pengukuran itu hanya boleh dilakukan bersama BPN kan. Untuk memperoleh itu NIB namanya, nomor identifikasi bidang, harus ada pengukuran yang dilakukan bersama dengan petugas dari Badan Pertanahan Nasional setempat. Jadi artinya apa? Ini kriminal. Baik naga itu maupun Badan Pertahanan Nasionalnya sama-sama kriminal. Melakukan pengukuran fiktif. Dan itu yang sudah saya sampaikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan saya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan menjadi menarik. Ya ini, Anda mau jadi presiden. Tapi tanah-tanah rakyat di sekitar Anda bisa diambil oleh pihak-pihak lain yang besar-besar itu gitu. Masa Anda bisa jadi presiden untuk seluruh Indonesia kalau presiden di sekitar tempat tanah Anda aja tanah-tanah diambilin dan Anda membiarkan? Anda membiarkan. Nah, kan begini kan pertanyaan Anda itu kan begini maksudnya itu. Jadi ngujinya teman-teman mahasiswa civil society kita tanya sederhana. Anda mau jadi presiden? Ya. Akan melindungi rakyat dengan hak-hak tanahnya? Iya. Di sekitar tempat tanah Anda, rakyat di sekitar tempat tinggal Anda saja, tanah rakyat itu aja diambil-ambilin oleh naga-naga, Anda diem aja kok. Keren nggak pertanyaan kita? Keren. Top. Balik dengan pertanyaan tadi, kan memang kita harus lihat saja sejarah bahwa baru pada pemerintahan yang ini, nggak bisa kita sangkal. Ada orang, ada pemerintahan, ada presiden, dan ada mungkin pimpinan tertinggi di negara kita yang membiarkan anak dan menantunya maju pada saat masih memerintah. Kan ini baru terjadi di sini kan? Membiarkan atau mendorong? Saya membiarkan saja udah cukup sebetulnya, karena dalam konteks sistem presidensial itu sangat kuat loh. Anda bisa bayangkan loh, sistem presidensial itu sangat kuat. Beda dengan koalisi di parlemen yang saya sebutkan tadi, 2 minggu nanti atau 1 bulan bisa ganti-ganti. Kalau menurut kacamatanya Bung Effendi sebagai pakar ilmu komunikasi politik, ini dia membiarkan anaknya serta menantunya atau mendorong anaknya dan menantunya? Saya kembali kepada yang tadi, sistem presidensial itu sangat kuat. Membiarkan saja sudah berarti semua elemen akan bergerak. Karena sistem presidensial itu memang dia didesain beda dengan sistem parlementer. Kalau parlementer itu 2 minggu nggak cocok, sehingga nggak ada istilah berkhianat itu. Dia bisa pindah, bubar Perdana Menterinya. Tapi kalau sistem presidensial, cukup membiarkan saja. Semuanya akan menggelinding dengan sendirinya. Sehingga itulah semua partai-partai politik takluk ya. Itu yang menarik adalah gini loh. Saya suka gayanya Gibran itu untuk selengean sebagai anak muda. Dia pasang anime, kalau ngomong kan, ya saya kan masih anak ingusan, saya belum tahu, saya ikut aja apa komentar, apa petunjuk dari ketua umum partai, jangan tanya ke saya, tanya ke Mas Ganjar dan lain sebagainya. Tapi yang selalu agak membuat saya tuh bingung, lagi-lagi nggak bisa dijelaskan sebagai peneliti ilmu komunikasi. Kok semua orang itu datang ke situ gitu? Seolah-olah dia menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Lebih daripada ekspektasi kita. Gitu. Nah, saya sebagai ilmuwan sering ngasih tahu di media-media bahwa dia harus mengisi itu gitu. Jawabannya, misalnya dia konsentrasi pada stunting misalnya. Jadi ada yang diisi gitu loh. Maksud saya begini loh, Pak. Ada nilainya. Iya, orang datang ke dia karena dia adalah pemerintah kota yang sangat peduli terhadap stunting misalnya. Orang harus merujuk ya. Belajar ke sana gitu. Tapi kalau enggak, kenapa orang datang ke situ gitu? Oh, singgah ya oke lah singgah gitu ya.
Kita kalau singgah, sudah pernah singgah ke sana? Nggak pernah. Belum pernah datang ketemu dia? Rocky Gerung yang sudah pernah ya. Ya. Tapi maksud saya, kita kasih kesempatan dia untuk membangun sesuatu. Stunting aja misalnya, kan luar biasa tuh di kota itu misalnya tidak ada stunting. Di Solo. Ya misalnya begitu ya. No, dan itu diperhatikan dengan amat sangat. Jadi setiap orang yang singgah ingin sharing tentang itu misalnya. Jadi ada isi. Bang, ada satu hal yang terakhir ini yang menurut saya perlu kita diskusikan. Tiba-tiba Pak Hasto menyatakan kalau SBY ingin bergabung ke koalisi kita, dia pertama-tama harus menyatakan dulu, mendeklarasikan bahwa ikut dalam deklarasi koalisi mereka. Baru bisa ketemu sama Ibu Mega. Baru boleh berbicara dan berdiskusi Ibu Mega. Yang saya mau tanya Bang, apakah syarat yang disampaikan Hasto ini sebagai bentuk penolakan halus atau ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa memang kekuatan Demokrat sedang tidak diperhitungkan sama sekali? Oke, Bung Effendi, bagaimana tanggapannya? Ini yang paling menarik di situ ya, misalnya gini, lihat pelan-pelan aja. Ketika kita berbicara Demokrat ini ditinggal pacaran lah gitu ya. Karena istilah khianat itu hampir nggak ada dalam komunikasi politik. Jadi istilah pengkhianat tidak ada ya? Nggak ada, karena gini, khususnya di parlementer Anda bisa bayangkan. Orang itu bisa berpindah-pindah, ada yang 1 bulan pindah, 2 minggu pindah, sehingga Perdana Menterinya bisa ganti-ganti itu ya. Dan itu wajar? Dan itu wajar di dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, caranya lain lagi, tapi semua ini menjadi tidak wajar. Jadi sebelum kita berbicara pengkhianatan, kita berbicara dulu tentang split personality. Apa itu Bang? Itu nah, ini maksud saya gini. Ini yang harus dijelaskan. Ini, ya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu yang menyaksikan ini, saya mau kasih tahu, kalau ada yang bahas soal koalisi di semua stasiun televisi, termasuk Effendi Ghazali, maka orang itu sedang mengalami 2 hal. Kalau tidak split personality, jadi artinya kepribadian terbelah, atau sedang mengalami goncangan jiwa atau gangguan jiwa. Ya, itu karena apa? Di seluruh dunia yang melaksanakan pemilu serentak, tidak dikenal ada yang namanya presidensial threshold. Bahkan saya itu sangat hati-hati, nggak berani bilang presidensial threshold itu harus 0. Berarti kita kasih bilangan ke dia. Presidensial threshold itu tidak dikenal atau tidak ada. Malah saya buka ini di acaranya Abraham Samad ini. Jadi salah seorang pimpinan Mahkamah Konstitusi cerita sama saya. Ada saksinya, Iwel Naldi, bahkan ada satu saksi lagi, yaitu yang sekarang menjadi salah satu wakil menteri. Masih ada orangnya. Pimpinan Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, pada waktu kami mengabulkan judicial review dari Pak Effendi Ghazali, kan sudah selesai kan? Nah, itu kita melaksanakan pemilu serentak, lalu hakim-hakim ini bermusyawarah dan menanyakan begini, apakah kita perlu menyatakan atau tidak bahwa dalam undang-undang pemilu serentak itu ada presidensial threshold atau tidak? Semua hakim itu sepakat, nggak usah kita nyatakan. Kenapa? Nggak ada logikanya. Ya, saya ulang pelan-pelan. Tidak ada logikanya bagi pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, membuat undang-undang pemilu serentak yang ada presidensial threshold-nya. Itu kata hakim konstitusi loh. Original intent. Ini pertemuan ini, permusyawaratan itu barangkali bagian dari rahasia ya. Cuma kan ini original intentnya dan saya disampaikan oleh salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya, nggak perlu nih orang ini lari ke kiri, lari ke kanan, datang ke kiri, datang ke kanan, sampai curhat, merasa dikhianati, dan lain-lain sebagainya itu, sampai pada pertanyaan Abang dan Abraham Samad ini, karena dalam pemilu serentak di seluruh dunia tidak ditemui adanya presidensial threshold. Di seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Coba cari. Saya tanya dalam sidang Mahkamah Konstitusi, saya tanyakan kepada Bapak Hakim yang mulia dan Ibu Hakim yang mulia. Bapak dan Ibu Hakim yang mulia, bisakah diberi contoh di mana ada pemilu serentak di dunia yang menggunakan presidensial threshold? Nah, ini pertanyaan saya nggak pernah dijawab, karena nanti gini, itu ada sistem di Mahkamah Konstitusi itu, kalau kita kebetulan mengajukan hal yang sama ke Mahkamah Konstitusi, nanti dia putuskan yang di atas saja. Kita otomatis ikut serta, tanpa logika kita dibahas lagi. Dianggap ini sama saja dengan pengajuan dari orang lain,
yang barangkali pengajuannya sederhana misalnya, karena kepentingan partai politiknya tidak terakomodasi misalnya. Nah kita langsung ikut di situ aja jadinya, diputus bersamaan dengan itu. Padahal pertanyaan tadi belum dijawab. Tolong tunjukkan, ini teman-teman yang lagi menonton juga boleh. Silahkan di seluruh dunia, di mana ada pemilihan umum serentak yang menggunakan presidensial threshold. Karena kalau itu ada, ambil semua gelar saya. Gelar PhD saya silakan diambil, gelar master diambil, gelar S1 saya juga boleh diambil gitu. Karena memang nggak ada gitu. Nah, berarti kalau nggak ada rujukannya dong ya? Ya Pak, nggak ada rujukannya. Berarti kita yang memberi rujukan kepada seluruh dunia. Berarti kalau begitu tidak ada rujukannya, berarti bertentangan dong dengan demokrasi. Nah, ini pertanyaan yang baik sebelum tadi kita jawab ya. Ini sebentar aja dijawab, ini dulu nih. Mas Hasto dan kawan-kawan nunggu dulu jawabannya. Ya, ini yang penting. Partai Demokrat juga. Nah, begini, demokrasi intinya kan 3 boleh dibilang. Dalam hal ini, guru kita Profesor Rocky Gerung lah gitu ya. Profesor yang diakui oleh masyarakat ilmiah. 1, kebebasan berpendapat. Ya, termasuk kita nih, kebebasan berpendapat. Walaupun saya kasih catatan kepada pemerintahan pada saat ini. Bagaimana ILC itu tidak berlanjut? Indonesian Lawyers Club ini maksudnya. Ya, tayangan yang banyak penontonnya, yang banyak mendatangkan iklan, tiba-tiba dan mengedukasi walaupun bisa berbeda pendapat orang tentang itu ya. Dan tiba-tiba itu tidak ada. Sekarang menjadi di kanal YouTube ya, nggak apa-apa juga. Tentunya bagus juga sebagai alternatif. Tapi maksud saya menjawab yang tadi, persoalan mengedukasi atau tidak. Nah ini menarik sekali. Thomas Jefferson, salah satu presiden Amerika, mengatakan begini, saya setiap pagi, katanya, yang paling membuat saya menderita itu adalah baca koran, katanya. Karena apa? Isinya semua bertentangan dengan apa yang saya katakan. Semuanya itu menjelek-jelekan saya. Kalau sekarang hoax lah, kurang lebih gitu ya. Itu membuat saya selalu menderita setiap bangun pagi loh, coba. Seorang presiden Amerika. Tekanan psikologis. Iya, tapi katanya, kalau ada yang bertanya kepada saya, mana yang lebih baik? Pemerintah tanpa pers, atau pers tanpa pemerintah, mana yang lebih baik? Pemerintah tanpa pers, atau pers tanpa pemerintah? Tanpa menunggu beberapa detik pun saya akan jawab, lebih baik pers tanpa pemerintah. Ini demokrasi nih. Kebebasan berpendapat. Jadi akan dicatat nih, dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo, ada tayangan televisi yang pernah sukses tapi hilang. Silahkan dikaji alasannya kenapa. Saya nggak mau sampai ke kalimat itu karena katanya ada juga istilah bredel sukarela. Apa itu bredel? Ya artinya pemilik stasiun barangkali dan yang di bawah-bawahnya bersepakat kita nggak usah siaran lagi deh. Ya kan? Saya nggak tahu, nanti silakan dikaji. Jadi yang pertama kebebasan berpendapat, yang kedua kedaulatan rakyat sehingga dilakukan pemilihan umum kurang lebih gitu ya. Mengenai siapa yang memerintah ditentukan melalui pemilihan umum yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Nah, yang ketiga, kesetaraan di depan hukum. Equality before the law. Before the law. Ini Anda ahlinya, dan karena itu KPK harus menerapkan equality before the law ya. Nah, ketiga hal ini merupakan syarat demokrasi dan hanya bisa tercapai kalau persis seperti pendiri bangsa dan pembuat undang-undang dasar kita dengan segala amandemennya itu cuma mencantumkan kalimat begini nih. Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Titik, cuma itu aja. Seharusnya begitu. Apa artinya? Begitu menyebutkan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, it is not rocket science. Jadi ini bukan ilmu yang sangat tinggi. Anak-anak SD kita yang belajar matematika juga tahu kalau ada itu himpunan-himpunan bilangan, kalau ada kalimat partai politik atau gabungan partai politik, yang ini artinya satu. Atau gabungan artinya beberapa. Nah, maksud saya ketiga prinsip demokrasi tadi, Bang Da, jadi yaitu kebebasan berpendapat, kedaulatan rakyat, dan kesetaraan di depan hukum hanya dijamin oleh kalau pasangan capres dan cawapres boleh diusulkan oleh satu partai politik yang tidak menafikan mereka untuk bergabung atau gabungan partai politik. Jadi satu ini tidak menafikan silahkan bergabung. Bahkan mau mengeroyok pun nanti nggak apa-apa. Tetapi begitu Anda mengharuskan orang kawin paksa, maka Anda menafikan tiga prinsip demokrasi tadi. Nah pertanyaannya kan sederhana. Mana Profesor
mana guru besar komunikasi politik, mana ilmuwan yang ngotot mempertahankan ini. Tidak ada presidensial threshold, tidak ada presidensial sampai saat ini. Ya, kalaupun ada, terima kasih. Hanya Effendi Banggasali aja yang peduli. Ada beberapa lagi. Kita bisa sebutkan gitu. Tapi jumlahnya sangat kecil dan saya nggak tahu mereka yang pengajar komunikasi politik misalnya. Itu yang saya mau katakan, yang kaitannya dengan ilmu kita, ilmu komunikasi politik. Cuma Effendi aja kalau pengajar. Iya, siapa lagi yang masuk ini? Dan lebih parah lagi, ini mohon maaf, pimpinan partai politik ini sama seperti nggak apa-apa lah. Khusus bagian ini ya, para elit partai politik. Khusus bagian ini saya anggap punya kepribadian terbelah. Nanti saya dicaci maki, nggak apa-apa. Karena apa? Anda yang membuat kesulitan sendiri, lalu Anda nikmati penderitaan itu. Gitu. Apakah Anda memang sudah sangat hebat? Wah, Anda tuh sudah apa ya? Sudah tahapannya di atas tahapan kita lah. Sudah di atas langit sana sehingga siap. Anda ciptakan penderitaan sendiri, Anda nikmati sendiri. Betul kan? Jadi begitu ya ilustrasinya. Itu dia ilustrasi. ciptakan dan menikmati sendiri. Dan semua orang yang membahasnya di televisi, termasuk Effendi Ghazali, sedang mengalami kepribadian terbelah. Karena harusnya selalu dimulai dengan, ini tidak layak kita diskusikan. Karena tidak ada presidensial threshold dalam pemilu serentak. Lalu pertanyaannya apa Pak? Baru boleh nanya yang lain. Jangan dulu. Terus bagaimana mengembalikan itu? Nggak bisa, karena ada 3 hal yang menyebabkan itu. Yang pertama, di atas semuanya itu, civil society kita sedang terbelah juga. Masyarakat madani gitu. Iya, kecil sekali Bang. Abang udah coba sebutkan siapa-siapa civil society kita yang masih tetap di posnya. Waduh, itu kita sangat romantis. Makin kecil jumlah itu. Jadi selama mereka tidak besar dan tidak bergerak, ya sudah, memang kekuatan dari demokrasi itu basisnya civil society. Terus yang kedua, menarik juga nih, kalangan intelektual. Ini dia masalah. Betul, ya. Terkooptasi, Bung Effendi? Nggak tahu saya, tapi kampus seolah-olah terkooptasi. Susah nyarinya. Terima kasih juga nih, mulai ada BEM-BEM yang menyuarakan, kalau debat di kampus dong, itu terima kasih tuh. Terima kasih, mulai ada ya, suara-suara begitu. Saya nggak tahu, ada tim khusus kali yang menangani supaya teman-teman di kampus ini jadi berbeda sikapnya seperti sekarang ya. Sama, itu tadi, 1, 2. Sama yang ketiga ini yang agak penting. Di mana kemudian realisasinya dari ini? Ya pertarungan di Mahkamah Konstitusi kan gitu ya. Aduh, kasihan kita kalau lagi menguji-nguji undang-undang pemilu terhadap konstitusi kita ini. Sering kita sidang sendiri, kalau nggak berdua dengan yang sama-sama pengaju, ruangannya sepi, kita sendiri ditanya, nanti ada wakil pemerintah, ada wakil DPR. Orang baru rame jelang keputusan. Dan ini juga nih, saya nggak bisa bayangin bagaimana orang mengajarkan jurnalistik pada saat ini ya. Bagaimana di tengah media baru. Maksud saya gini, laporannya itu seakan-akan mengglorifikasi keputusan MK. Jadi misalnya, sudah 34 judicial review tentang presidensial threshold yang ditolak. Itu kan artinya mengglorifikasi. Sudah 34 kali loh mereka berhasil menolaknya. Padahal yang harus disampaikan berkali-kali, tidak ada pemilu serentak di dunia yang menggunakan presidensial threshold. Itu dong. Itu yang harusnya jadi. Saya nggak tahu nih, makanya saya tuh betul-betul saya sudah menyerahkan kembali gelar profesor saya kepada negara. Nggak layak saya jadi profesor karena gagal mengajar di masa lalu dan nggak layak. Karena anak didik tidak mengikuti. Bisa itu, atau juga karena ilmunya udah nggak dipakai. Yang seperti ini mana dipakainya? Mana coba dipakainya? Terutama teman-teman kita di partai politik, dengan segala hormat pada semua perjuangan mereka, kok Anda menggali kuburan Anda sendiri? Kalau nggak mau pakai istilah menggali kuburan, Anda bikin kesulitan Anda sendiri. Padahal basisnya tadi betul ya, ketika Abang Dam menanyakan soal demokrasi, sendiri pun Anda boleh rame-rame. Betul. Betul kan? Ini kan cuma 1, tapi Anda ber-6, ber-7, ber-8, ber-9, ber-10, sampai kapan perlu Anda melawan kota kosong, kan nggak apa-apa. Iya, seperti di Makassar. Iya kan? Ya. Tapi ketika 1 ini tidak boleh, ya kan? Ini, begitu ingat Makassar, saya jadi ingat. Ini menarik. Saya pernah juga ke Mahkamah Konstitusi dan menanyakan begini, ini logikanya. Bapak-bapak dan Ibu Hakim yang mulia, kenapa di pilkada boleh muncul calon perorangan? Ingat kan? Benar ya.
Sementara di pemilihan presiden tidak boleh. Nah, logikanya bagaimana? Kan sama-sama mengacu pada demokrasi kan? Kalau misalnya Bapak dan Ibu menjawab, ini karena pilkada sangat penting, berarti pemilihan presiden nggak penting. Atau kalau Anda jawab, nah itu kan cuma pemilihan daerah. Oh berarti pantas pilkada kita jadi seperti itu hasilnya gitu. Jadi nggak bisa, logikanya nggak masuk. Nggak ada yang bisa membantu menjelaskan kenapa ini boleh, kenapa itu tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan pilkada itu bukan rezim pemilu katanya. Susunan konstruksinya itu loh. Oke, Bung Effendi, tadi saya menangkap ya apa yang disampaikan Bung Effendi itu ada sesuatu yang sudah krusial, hampir semua aspek terkooptasi. Apakah kita sedang mengalami disorientasi? Kalau saya bukan persoalan disorientasi. Karena gini, disorientasi itu kalau kita itu seakan-akan nggak tahu orientasinya kemana, atau kita tahu tapi kemudian kita pergi ke jalan yang betul-betul ini. Negara kita ini seakan-akan sedang tahu persis orientasinya kemana. Nah, apa itu? Yaitu approval rate yang sangat tinggi terhadap pemerintah saat ini. Jadi kalau ada survei itu kepuasan publik, nah kurang lebih gitu lah. Ada tulisan bagus kemarin kalau nggak salah saya di Kompas tuh mitos kepuasan publik gitu ya. Jadi kalau Anda bilang kita disorientasi, enggak, kepuasan publiknya hampir 90% loh. Jadi artinya tinggi itu survei sekali. Ya? Survei beneran. Nah itu nanti saya kasih tahu lagi. Survei itu dalam komunikasi politik ada lagi bagian-bagiannya gitu ya. Tapi intinya kita nggak mengalami disorientasi karena puas terhadap pemerintahan saat ini. Kalau survei itu benar? Iya, itu tadi kalau survei itu. Tapi katakanlah kalau survei ini benar, berarti orientasi kita yang berbeda. Berbeda dibandingkan dengan orientasi para pendiri bangsa. Mereka yang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi artinya ini bukan disorientasi. Orientasi ini sedang kita sepakati. 90% ke situ. Tapi bukan ini. Orientasi yang dikehendaki oleh pendiri bangsa, pembuat Undang-Undang Dasar kita, yang mana kan seperti tadi, saya rasa pendiri bangsa dan pembuat Undang-Undang Dasar kita tuh ingin seluruh putra-putri terbaik bangsa bisa berlaga dalam kompetisi pemilu yang memberikan kesempatan yang adil. Iya dong, minimal itu ya. Putra-putri terbaik bangsa yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai gubernur-gubernur yang bagus, itu bisa maju dengan masing-masing partai politik. Satu saja cukup. Nah, kalau Anda tidak ingin calonnya terlalu banyak, kan kita misalnya bisa ya melakukan eksperimen sosial bersama-sama, hanya mereka yang ada di parlemen dulu. Ya kan? Kemudian baru pelan-pelan kita lihat dan kita buka. Tapi tidak mengingkari yang ini nih, yang boleh diajukan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. Itu tadi. Jadi kalau disorientasi enggak kepuasan publiknya tinggi. Jangan-jangan orientasi kita sekarang yang berbeda nih dibandingkan orientasi pendiri bangsa dan pembuat Undang-Undang Dasar 1945. Tadi ada yang menarik. Itu kan tadi survei yang Bung Effendi potret Survei bahwa hampir sebagian besar masyarakat kita puas dengan pemerintah sekarang. Bisakah survei itu dijelaskan secara ilmu komunikasi politik bahwa dia layak dipercaya atau tidak layak dipercaya? Saya ini kalau tampil di beberapa stasiun televisi, saya suka nanya, ini mana kamera yang nyala? Misalnya kamera itu katanya. Nah, saya datang ke kamera itu sambil mengatakan, saya ingin tanya teman-teman yang ada di studio ini gitu ya, kalau lagi siaran apapun di televisi, dan Anda yang di rumah, Anda percaya nggak bahwa para penyelenggara survei itu tidak mendapatkan bayaran dari pihak tertentu? Dan selalu mengatakan, kami melaksanakan survei dengan biaya kami sendiri. Ya kan? Dan itu, alhamdulillah sampai saat ini, baik yang dari studio maupun di rumah, itu hampir nggak ada yang ngacung gitu. Selama ini yang saya lakukan, di aneka stasiun televisi, di aneka acara. Saya menghargai teman-teman yang melakukan survei dengan kredibilitas yang baik. Tapi sebagai contoh, nanti baru kita sampai pada survei kepuasan publik ya. Tapi untuk survei-survei dalam pemilu itu, umumnya ada 4 macam. Nah, yang pertama itu ada lembaga yang endowment-nya sudah banyak, jadi artinya dia sudah menghimpun dana publik dalam jangka waktu panjang, sehingga dia melaksanakan survei apapun, hasilnya gratis. Contohnya Pew Research Center, www
pewresearchcenter.org. Jadi hasil surveinya disebarkan kepada publik secara gratis, salah satu yang akurat ini. Dan karena itu orang nyumbang terus lagi, endowment-nya makin tinggi. Karena orang percaya. Lalu yang kedua ada yang disebut pure komersial murni. Dia bikin survei terus-menerus, termasuk tadi approval rating, kepuasan publik, tapi ada juga ekonomi dan lain-lain. Orang kalau mau langganan bayar. Apakah itu per item, per bulan, atau per tahun? Rasmussen misalnya. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang sedang jadi konsultan. Merangkap dan konsultan. dia melakukan survei. Dia bilang, saya sedang menjadi konsultan buat Clinton. Atau sedang menjadi konsultan misalnya buat Biden. Nah, kami melakukan survei, ini hasilnya. Tapi karena orang ini sudah melakukan survei berkali-kali untuk beberapa kandidat gitu ya. Jadi nanti dipercaya dari rekam jejaknya akurat atau tidak, mengada-ngada atau tidak, tentunya dibandingkan dengan beberapa survei yang sedang ada pada saat itu. Nah, yang keempat ini yang lagi menarik, ada kolaborasi antara kampus dengan media. Jadi di Amerika Serikat itu yang terakhir itu yang akurat ada LA Times, media ya, bekerja sama dengan University of Southern California. Ini di California, USC, Annenberg School of Communication. Nah ini mereka melakukan hasil survei, jelas dong ya, dibayar oleh dana mereka berdua dan hasilnya apa gitu. Jadi ini 4 macam ini yang betul-betul dikenal, sehingga tidak mungkin lagi ada orang yang mengatakan terus-menerus kami sedang melakukan survei dan ini berasal dari biaya kami sendiri gitu ya. Dari dulu itu berapa harganya sekali survei? Dan sekarang agak mudah kok dibaca siapa lagi menuju ke siapa gitu. Itu ya, dengan segala hormat pada beberapa yang masih tetap setia di tempatnya masing-masing. Nah, untuk survei kepuasan publik itu menarik. Ada namanya Morning Research and Consultant gitu ya. Dia survei kepuasan publik di seluruh dunia untuk para pemimpin dunia. Entah kenapa dia nggak ke Indonesia. Kenapa Bang? Nggak tahu tuh, nanti suatu saat kita tanya dia, kenapa nggak mau ke Indonesia? Atau sesekali ke Indonesia lah, nanti bisa juga itu ya. Dia menghindar? Nggak tahu saya, nanti kita harus tanya, suatu saat kita tanya. Nah, tetapi di seluruh pemimpin-pemimpin dunia itu, yang paling tinggi sekarang Modi. Narendra Modi dari India. Tapi kan tantangannya agak sederhana tuh. Menyediakan fasilitas mandi, cuci, kemudian MCK itu untuk seluruh rumah, makanan. Begitu itu tinggi, masyarakatnya kepuasannya cukup tinggi. Tapi teman-teman Perdana Menteri lain itu di Asia rendah loh. Jepang cuma sekitar 30%-an gitu. Jadi kalau ada yang tinggi seperti di Indonesia, ini luar biasa. Artinya orientasi kita terhadap kepuasan publik itu ya begitu gitu. Ya, jadi kadang-kadang kan orang bilang, ketika kita banyak menyebut koalisi Indonesia Maju, kan banyak tuh, koalisi Indonesia Maju A, koalisi Indonesia Maju kurang B, kan sama saja kan? Nah itu harusnya kan kita sudah masuk di level negara maju tuh. Ya kan, kalau koalisinya Indonesia. Tapi karena orientasi kepuasan publik kita ini belum sama dengan negara-negara lain tadi, maka ya kita sekarang di koalisi Indonesia sedang melaju. Sedang melaju. Ya. Belum Indonesia maju ya. Oke, Bung Effendi. Jadi saya mendapat gambaran semakin ngeri nih mendengar penjelasannya Bung Effendi. Jangan dong. Saya ngeri melihat bahaya dong. Saya datang ke sini karena asa loh. Menjaga asa. Berbahaya nih survei-survei kadang-kadangnya, terlepas bahwa masih ada teman-teman yang melakukan survei secara berintegritas ya. Tapi kan kalau gambaran seperti yang tadi Bung Effendi sampaikan ini kan bisa memutarbalikkan fakta seperti begitu. Kalau saya cuma khawatir itu, kepuasan publik kita yang tinggi, hampir 90% itu ya, ada 60-70. Biasanya presiden-presiden itu, kalau mendekati masa selesainya, rata-rata kepuasan publiknya agak turun. Ini enggak. Tapi kalau di sini, mungkin bisa dua dijelaskan. Yang pertama nih, karena ilmiah, saya mencoba mengkaji secara objektif, barangkali karena Bapak Presiden kita masih sering turun ke rakyat, ngasih-ngasih kaos, ngasih-ngasih bantuan, dan lain-lain itu ya. Nah, atau yang kedua, sekali lagi tadi, orientasi kepuasan publik kita itu berbeda dibandingkan negara-negara lain gitu. Nanti itu perlu kita kaji gitu. Kalau di sana, kalau kita mungkin dikasih baju kos 1, itu sudah dia bisa menyatakan sudah puas. Iya, bisa juga begitu ya, ekonomi dan lain-lain. Nah, ini penting lagi pelajaran komunikasi politik begini ya. Mudah-mudahan nanti juniornya Bang Abraham Samad nanti kalau sudah belajar komunikasi, ambil komunikasi. Gini, saya tuh dikasih tahu sama profesor saya di Cornell, kalau ada presiden, umumnya presiden di Amerika Serikat itu, kecuali ekonomi buruk, itu 2 periode. Kecuali ekonomi buruk betul ya, seperti kemarin Trump nih ekonomi buruk karena COVID.
Oke. Nah, dia turun gitu. Turun satu kali. Satu kali saja, jarang yang satu kali. Tapi sistem presidensial, sistem presiden dalam demokrasi terbuka seperti Amerika itu memang seakan-akan didesain buat 2 kali 4 sesudah itu orang lain gitu, ganti partai lah gitu ya. Nah, di sana katanya kalau di Amerika itu 2 kali 4, maka di tahun ke-7 atau tahun 7,5 itu presiden yang sedang petahana atau incumbent dia sudah siap-siap untuk mundur. Jadi di tahun ke-7 atau 7,5 menjelang tahun ke-8, dia menyiapkan diri buat jadi orang biasa. Jadi dia mulai mempersiapkan nanti legacy saya apa ya gitu. Misalnya membuat Carter Center untuk election seluruh dunia. Atau Reagan. Bukan menyiapkan anak jadi presiden. Nah, itu juga enggak. Library of Congress misalnya ada perpustakaan khusus yang dibikin oleh misalnya ada Reagan waktu itu dan lain-lain. Nah, jadi memang saya tuh merasa agak cukup aneh waktu melihat Pak Joko Widodo. Saya sedang mencari apa artinya bahwa di tahun-tahun terakhir dia masih juga bagi-bagi kaos, kemudian bagi-bagi apa gitu. Saya nggak tahu, barangkali itu strategi yang bagus ya untuk kepuasan publik misalnya. Tapi tidak demikian. Oke, Bung Effendi tadi belum dijawab. Oh iya. Itu gimana tuh kan tiba-tiba Hasto tuh menyatakan kalau Pak SBY ingin bergabung ke koalisi kita, dia harus melakukan deklarasi dulu bahwa mendukung pencalonan. Saudara-saudara sekalian, kembali ke pertanyaan semula. Terima kasih Bang Asa. Nah, saya mau bilang begini, ini dengan mengakui sebagai pihak yang memiliki kepribadian terbelah ya, karena itu saya bahas ini. Tapi ini bukan urusan filosofinya, tapi ini urusan teknis. Sebenarnya nggak pantas saya tanyakan ini, karena tapi nggak apa-apa. Di level meso atau bahkan mikro ya. Ini meso lah, karena kalau mikro nanti itu pada detik terakhir. Jadi mikro itu gini, nanti 24 jam sebelum pendaftaran terakhir ke KPU, tanggal 16 Oktober 2023, tiba-tiba pasangannya berubah. Pernah terjadi loh, antara Prof. Mahfud MD dan Prof. Maruf Amin ya. Ada 2 kubu, yang satu di restoran Pelataran, satu lagi restoran Padang di depannya waktu itu ya. Tapi itu sangat taktis di level mikro. Ya, ini level meso, saya mau bilang begini. Yang pertama, memang ada semacam psikologis dari orang yang punya golden ticket. Ini kan Anda mau bolak-balik kemanapun, kami punya golden ticket. Langsung ke final nih kami, gitu ya. Jadi kan bisa di atas. Yang kedua, nah ini makanya saya katakan kalau kita bicara soal kata-kata hianat, kita harus ukur-ukur juga apa yang pernah kita lakukan gitu. Barangkali masih ada perasaan-perasaan yang tertinggal di hati, luka yang tertinggal di salah satu partai. Sehingga ditambah sekarang sama yang ketiga, kan partai boleh juga melihat dengan Anda, kalau nggak ke kami, mau kemana coba? Ke sana. Ke sana kan udah terlalu banyak orang. Kalau Anda ke sana, makin sedikit peluang Anda. Betul nggak? Karena ke sana sudah rame loh gitu. Bargaining positionnya semakin... Oh iya, padahal kalau ke kami, kan baru 1 nih partai parlemen gitu ya. Kalau di sana kan sudah 1, 2, 3. Ngantri orang. Nah, sudah ngantri orang. Walaupun yang di sana belum tentu aman. Coba kalau jadi Ganjar Ridwan Kamil misalnya. Tapi bisa juga, Golkar bisa punya 2 kaki ya. Secara badan ada di Prabowo, tetapi kalau sebagai Ridwan Kamil, kandidat yang maju sebagai pribadi, boleh jadi wakil Ganjar. Jadi salah satu yang selalu begitu tradisinya. Salah satu yang menang itu dapatlah tetap Golkar gitu. Tradisinya Golkar begitu tuh. Jadi itu 3 jawabannya, Abang Day. Yang pertama psikologis dari partai yang punya golden ticket. Yang kedua masih ada masa lalu yang nanti bisa diselesaikan. Tapi yang ketiga itu tadi bahwa Anda kalau nggak ke kita bagaimana bargainingnya sebetulnya. Walaupun nanti pasti akan ada yang keempat. Jangan dicatat bahwa PDIP tidak butuh Demokrat juga. Anda bayangkan kalau maju ke putaran kedua. Seluruh survei pada hari ini, baik yang berkredibilitas tinggi maupun yang abal-abal, menyatakan begini. Kalau 3 itu kalau survei yang berkredibilitas menyatakan dalam margin of error. Jadi antara 3 pasangan yang ada. Tapi kalau sudah berhadapan 2, nah di situ selisihnya di atas margin of error untuk kemenangan salah satu pasangan pada saat ini yaitu 08. Itu real pada hari kita bicara ini loh ini. Ya. Bukan abal-abal itu ya? Iya enggak. Dari yang baik yang dari Anda lihat aja lah, yang bukan abal-abal itu menyatakan kalau 2 pasangan
pada hari ini. Artinya kan baik Anies dan Caimin itu punya namanya momentum yang kami sebut magical number atau miraculous number, yaitu orang itu kalau sudah didaftarkan, paling nggak sudah dideklarasikan, apalagi didaftarkan, itu pada umumnya elektabilitasnya naik. Jadi coba aja, misalnya gini loh, ada orang ini digadang-gadang akan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, padahal belum ada partai yang ngikat, itu masih elektabilitasnya masih rendah, main-main gitu. Tapi begitu dia dideklarasikan oleh satu partai, naik dulu setengahnya. Begitu daftar ke KPU, itu langsung melejit dan orang minta foto jauh lebih banyak. Karena kan udah pasti nih jadi kalau didaftarkan jadi cagup, cawagup misalnya, atau capres, cawapres. Kalau dideklarasikan capres dan cawapres gitu kan. Masih cilukba itu sebetulnya. Jadi masih bakal calon presiden dan bakal, tapi itu sudah naik, ada miraculous number namanya. Angka-angka yang naik karena itu diperoleh oleh Anies Baswedan dan Caimin misalnya. Itu salah satu yang sudah diperolehnya pada saat ini. Dan Ganjar sekarang memperoleh momentum bahwa dia sudah bebas, tidak lagi terikat sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan memang angka yang mengenal dia pada waktu dia masih gubernur itu di seluruh Indonesia masih rendah dibandingkan Prabowo. Artinya Prabowo ini sudah sampai ke hampir di limit, hampir 100% orang kenal dia gitu. Kalau Ganjar, 3 kali? Karena 3 kali maju bisa. Karena kemudian menjadi Menteri Pertahanan yang keliling-keliling kemana-mana. Kalau Ganjar kan relatif lebih di daerahnya saja. Gitu. Oke, Bung. Ini saya menarik nih, Bung Effendi sebut-sebut Ganjar bahwa dengan setelah selesainya dia jadi gubernur, dia relatif bisa mengakselerasikan dirinya ke kemana-mana dan itu meningkatkan popularitasnya. Apakah salah satu yang dilakukan misalnya membuat iklan azan maghrib itu jadi salah satu bagian yang dia lakukan? Saya harus bicara dari 2 bagian. Bagian yang pertama, etik atau elok? Etik. Ini elok ya. Kalau berdasarkan undang-undang nggak ada yang dilanggar. Yang pertama, belum ada calon presiden, belum terdaftar di KPU, belum ada masa kampanye. Ini undang-undang di kita ini, saya pernah dulu berkali-kali ke DPR tuh untuk bilang definisi kampanye itu keliru. Gitu. Jadi yang disebut kampanye itu adalah pada masa kampanye dan harus menyampaikan visi misi. Jadi kalau cuma tampil di situ tidak ada kesalahannya gitu ya. Karena nggak nyampaikan visi misi malah bagus ngajak orang sholat gitu kan azan. Nah, sesuatu yang bagus ya? Bagus karena ngajak orang sholat. Gitu. Nggak perlu diperdebatkan. Nah, maksud saya kalau mau masing-masing calon pasang aja. Begitu juga ya? Begitu juga karena kan ngajak orang sholat. Tapi tentunya ini bisa macam-macam interpretasi kita. Yang mau saya katakan adalah di satu sisi sekarang kan memang terlihat bahwa yang akan membuat banyak keputusan itu adalah umat kita ya, Muslim dan tentunya agama-agama lain. Nah, azan ini sebetulnya suatu sentuhan yang damai. Betul ya? Kita kalau ngeliat azan itu kan, aduh apalagi bulan puasa, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi menyejukkan, tenang, mengajak. Nah, selama penampilannya itu tenang, menyejukkan ya, itu sebetulnya harusnya tidak menimbulkan keributan dari yang lain. Nggak perlu ditanggapi secara berlebihan. Ya, karena gini loh maksud saya. Kenapa yang lain nggak terpikirkan sebelumnya? Nah, nanti harus cari lagi cara-cara yang lebih kreatif. Tapi juga saya mau usul nih, kalau sekarang sudah menjadi perhatian publik, jangan cuma ada satu wajah di situ. Kalau dihilangkan kan mengganggu haknya dia juga kan? Melanggar ya? Iya, kalau dihilangkan kan terganggu haknya dia. Tapi boleh dong, 1-2 ulama lain yang tidak maju caleg atau tidak maju capres boleh juga ditampilkan bersama-sama kan, sehingga tidak eksklusif pada tokoh tertentu. Walaupun sekarang serba salah loh, niru juga jadi nggak enak kan, jadi nggak kreatif gitu. Jadi Bung Effendi mau bilang yang lain sebenarnya mau niru tapi karena udah nggak bisa gitu ya. Karena maksud saya wajah Ganjar di situ nggak beda dengan wajah-wajah orang lain yang ada di situ kan. Saya pernah loh lihat ada beberapa anak-anak muda juga ada di situ kan nggak beda. Deddy Miswar juga pernah ada. Iya. Di SCTV ya. Iya. Zaman dulu tuh. Di mana lah. Banyak artis-artis. Iya, nggak beda dengan wajah itu. Tapi karena sekarang kita kita agak sensitif melihatnya, susah saya menemukan peraturan untuk melanggarnya. Yang disebut mana yang dilanggar gitu ya. Dan dia tidak mengeluarkan pernyataan apapun kan. Nah, ini tidak elok karena kok khusus gitu. Nah, jadi stasiun televisinya barangkali perlu membuat ulama-ulama lain, karena kan banyak nih, azan berapa kali sehari yang ditayangkan di televisi. Nah, tampilkan beberapa ulama lain, harusnya jangan yang caleg dari, dari yang ada kaitannya dengan televisi-televisi tersebut misalnya. Iya. Bung Effendi yang terakhir nih.
Ini kan tadi kita udah lihat tuh ada berita di Ya. salah satu media online Ya. bahwa ternyata MK sudah memeriksa nih Wow. Ya, ya. ya, gugatan mengenai batas ambang usia calon presiden. Dan kemungkinan besar tinggal memutuskannya. Bagaimana tanggapan Bung Effendi Dengan sebagai mengutip pakar? Muhammad Al-Fatih ya, Iya. itu salah satu pimpinan perang pada waktu itu, usia 17 tahun ya Iya. katanya. Walaupun Bapak Ketua MK minta itu jangan dikait-kaitkan, tapi orang membacanya sudah menuju ke situ gitu ya. Oke. Nah, saya mau bilang 3 atau 4 hal. Yang pertama, basis dari komunikasi politik menyatakan kalau orang sudah boleh memilih, maka dia seharusnya boleh dipilih. Kurang lebih basisnya ya, 17 tahun. Ya, Itu basis basis. dasar. Ya. Lalu tentu ada pernyataan suatu bangsa memiliki komitmen Ya. yang dinyatakan dalam undang-undangnya. Di Indonesia kebetulan 40 tahun. Oke. Nah, lalu memang nggak pernah secara khusus itu ya diperdebatkan selama ini. Muncul yang ketiga, kenapa sekarang Anda debatkan kan gitu kan? Ya kan? Kenapa dari dulu belum pernah muncul? Ya. Oh ternyata ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang umurnya belum 40. Karena itu kita debatkan. Di atas itu lagi, isi dari judicial review itu sendiri menjadi penting, yaitu gini loh. Kenapa diminta dari 40 ke 35? Kenapa bukan 40 ke 34, ke 33, 32, 31, 37? Walaupun ada fakta di luar itu, misalnya kita tahu ya, Perdana Menteri Finlandia itu 34, ada yang menjadi presiden dia merelatin 38 dan lain. Jadi bergeser itu memang angka-angka itu. Nah, saya mau bilang begini, jadi sempurnakan dulu sebetulnya isi judicial review-nya, ya. Jadi ketika dapat perbaikan, Anda harusnya sebagai pengaju judicial review yang mempelajari konstitusi kita dan komunikasi politik, Anda harusnya pertama-tama itu menyatakan kita minta batas umur ini dikurangi dengan mengakomodasi kenyataan di dunia, misalnya gitu ya, dan potensi bangsa Indonesia. Tapi misalnya kami minta nanti Mahkamah Konstitusi cuma menambahkan selama ada pengalaman dalam pemerintahan misalnya. Ya, misalnya begini, ada wali kota kita yang 27 tahun loh. Seakan-akan saya memberikan sinyal-sinyal secara kuantitatif batasan umur itu bisa kita perdebatkan, tapi kenapa kita sampai pada angka tertentu? Itu yang penting ya. Kenapa saat ini? Dengan segala pernyataan demokrasi tadi ya, bahwa harusnya sih tidak anak dan menantu pada saat ini. Nah, saya mau bilang satu lagi, ini yang sedang saya kemukakan ya. Ini penting di Abraham Samad ini, ASA ini, yaitu saya mengatakan ini. Saya sekarang tidak terlalu peduli pada batasan umur itu dengan melihat perkembangan di dunia dan ada orang yang sudah mengajukan judicial review. Nanti saya tunggu apa keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin calon wakil presiden itu kualitas atau kalibernya sama dengan kualitas dan kaliber wakil presiden kita yang terbaik-terbaik di masa lalu. Saya hanya menyebut satu, saya berharap calon wakil presiden kita yang kalian perjuangkan karena batas umur itu punya kualitas dan kaliber seperti Bung Muhammad Hatta. Bung Hatta. Itu kita sepakat. Jadi maksud saya asa kita itu terjaga walaupun ada katakanlah penyesuaian dengan perkembangan dunia dan mengakui hak konstitusional. Tapi kita sepakat bahwa bangsa kita itu sepakat juga kalau Anda partai politik, kalau mau mengajukan cawapres, cari contoh-contoh di antara wapres-wapres kita yang terbaik. Salah satunya Muhammad Hatta, kalau bagi saya pilihannya. Integritasnya luar biasa. Kalibernya selevel itu gitu. Bung Effendi, kan kalau kita lihat ya, sebenarnya yang lebih urgen itu tadi yang Bung Effendi gugatkan, yang 20% presiden threshold daripada ambang batas presiden itu kan yang lebih urgen dalam Jadi saya rasa konteks demokrasi kan. Yang harus kita lakukan bersama, besok ada teman-teman kita bertemu di Temis dan lain-lain. Karena kan kita perlu sekarang ini menganalisanya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, Bapak dan Ibu Hakim MK yang kebetulan menonton. Ada kan pertemuan itu? Yang mana Anda menyatakan bersama-sama, yang dulu nih, kalau belum sempat jadi Hakim Konstitusi, lihat catatan rekaman di masa lalu bahwa ini tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk memasukkan presidensial threshold. Nggak ada logikanya gitu. Jadi artinya Bapak dan Ibu harus menjelaskan original intent dari pemilu serentak itu
bahwa undang-undang sekarang ini nih nggak masuk logika hukum. Menurut Anda ketika memutuskan itu, kan nggak boleh disangkal tuh sejarah itu. Ada faktanya. Kami nggak bisa ngotak-atik itu karena pertemuan rahasia, tapi karena sudah disampaikan oleh salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi, silahkan untuk dilihat kembali, kan nggak ada salahnya dilihat kembali. Nah, lebih daripada itu, bukankah Bapak Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami cintai dan kami muliakan, tadi kan prinsip demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, kedaulatan, kesetaraan di depan hukum, ya kan? Dan banyak lagi, tapi 3 itu intinya, dan itu terjamin kalau tidak ada presidensial threshold. Karena ini, dia akan mengatakan silahkan berkumpul dan berkoalisi. Tetapi kalau kawin paksa yang ditulis di undang-undang yang menurut para hakim konstitusi itu nggak ada logika hukumnya, ini open legal policy tapi nggak masuk akal, begitulah kurang lebih. Open legal policy tapi gila, kurang lebih begitulah gitu. Karena kalau nggak masuk akal kan gila gitu ya, salah satunya. Gitu. Nah, jadi kalau ini boleh, dia memenuhi standar demokrasi dan boleh berkoalisi. Tapi kalau dipaksa untuk berkoalisi, dia tidak memenuhi prasyarat demokrasi dalam pemilihan umum, ya, yang mana tergabung dalam kebebasan berpendapat, kemudian kedaulatan rakyat, serta kesetaraan di depan hukum. Itu tadi. Bung Effendi, ya. Terima kasih banyak pencerahan dan edukasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang mendengarkan, bagi rakyat kita semua, agar mereka mendapat sebuah referensi untuk kelak menentukan pilihan. Kita semua ada kelemahannya, seperti saya katakan tadi, ketika bahas koalisi di televisi-televisi, kalau Anda nonton saya sedang bahas koalisi, Anda harus menganggap seperti pengakuan saya, oh ini Effendi Ghazali sedang terbelah kepribadiannya gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi saya tetap berusaha mengingatkan ini di kanal-kanal yang ini. Kita tetap menjaga. Terima kasih Bang Abraham Samad. Terima kasih Bung Effendi atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.